Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya muqarribal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah banaka fadhkir wa nabir qulubana bi hidayatil yakin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nah, jamaah rahimakumullah, kita pertama memunajatkan rasa syukur bikul alhamdulillah sekaligus membuka pendengaran, penglihatan dan pikiran kita. Dan kedua salawat salam pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situasi global saat ini yang semua mengkhawatirkan terkait dengan perubahan iklim, pada saat saya sebenarnya ingin mengajak kepada kalian santriwan, santriwati dan semuanya ya, Pak jamaah dan seluruh sivitas. Kadang memang saya bawa sebuah materi untuk kita bersama dengan saya belajar cerdas menyikapi situasi. Pada saat ada satu sekelompok yang merekayasa sedemikian rupa, merekayasa tentang politik, ekonomi, sosial, budaya. Kemudian dan pada saat benar-benar telah terwujud dan terjadi, ternyata semuanya menjadi krisis, semuanya menjadi bingung, semuanya menjadi menyikapinya itu menjadi ketidakpastiannya sangat tinggi sekali. Kalau perdebatan di dunia akademik, walaupun kamu mungkin apa itu akademik gak dong ya. Pada saat kita berbicara ke dunia akademik, sebenarnya kalau istilah ini kita lepas dalam sebuah nuansa sejarah, ya jamaah kita kan domas, sing mampu kampus ya kena dihitung kan kata demikian. Tapi bukan berarti kan kita dilarang untuk belajar berkaitan dengan apa yang menjadi pembicaraan mereka. Dan kamu dapat mengetahui lebih awal untuk dapat menyikapi sesuatunya. Saya ingat, dalam pengertian saya ingat ini bukan menjadi pelaku, tapi apa yang saya baca begitu. Di tahun 1795 itu ada satu buku yang ditemukan di Rusia. Itu tertulis sebagai buku Odes of Zion. Di sini berisi tentang protokol Zion. Terlepas dari benar tidaknya protokol ini, terlepas dari benar tidaknya keadaan dan situasi saat ini, terlepas hoak atau benar bukan ini, karena pada akhirnya Anda, kita, diri kita sendiri yang menentukan nasib seperti apa. Anda sendiri, apakah Anda akan tetap larut dalam situasi keadaan ketidakpastian,
atau bisa mengambil sikap sejak awal. Walaupun yang namanya yang dikatakan dengan konspirasi, tapi saya nggak akan cerita ini panjang ya, saya akan menculik begitu saja, tapi karena kita nanti kan mengambil unsur budaya, nanti kita akan mengambil judul antara budaya dan agama secara spesifik. Juga sekaligus ini permintaan dari beberapa yang japri ke saya, karena yang dari anu kan enggak, sebetulnya dari teman-teman ICT bisa meng-WA ke saya kalau ada pertanyaan atau apa, tapi ini yang masuk ke saya. Ada permintaan penjelasan terkait dengan budaya dan agama, kemudian ini saya angkat menjadi materi. Pada saat kita berbicara menjadi sebuah, orang menyebut elit global. Elit global itu apa gitu ya. Pada saat kita berbicara tentang sebuah tatanan konspirasi elit global, artinya bahwa dunia ini dikuasai segelintir orang yang menentukan nasib Anda semua. Tapi kita nggak pernah terasa kalau kita sebetulnya dikendalikan oleh mereka. Itu orang-orang elit global. Ada yang menyimpulkan seperti itu, tapi ini wujudnya ada apa enggak? Wong saya berpikir begini, wong nggak ada elit global saja, wong jenenge nafsu ki mesti serakah. Apa meneh ada setidaknya elit global, kemudian digutak-gatik matuk, oh benar kan begitu. Wong nggak ada itu saja kan sudah seperti ini gitu ya. Akan tetapi di dalam 24 item protokol of Zion itu memang banyak yang mirip. Itu memang ya sebenarnya bisa dirasional bahwa akan terjadi hal semacam itu. Yang sebenarnya jauh sebelum 1790-an, kalau saya nggak salah 1890, kalau nggak salah 1790-an. Itu dekat dengan pada saat revolusi industri. Tapi sebenarnya sebelum Nabi Muhammad, namanya elit global, konspirasi itu sudah terjadi. Penjajahan yang telah dalam proses penjajahan dunia itu juga terjadi. Ada sesuatu sejarah kebenaran yang tersembunyi, yang ini mungkin kita belum membuka secara terbuka, yang saya sering sinyal. Makanya kan saya ayat-ayat kan boleh kita angkat agak terbuka begitu ya. Termasuk asbabun nuzul dalam pengertian keadaan. Karena sebelum Nabi Muhammad juga sebenarnya sangat luar biasa. Sampai Nabi Muhammad nggak berani mengungkap tentang gurunya, tapi menggunakan simbol seperti bahasa Jawa. Artinya orang-orang Jawa yang semuanya menggunakan pasemon, tidak berani membuka secara terbuka di model pewayangan, Bathara Guru, karena memang nggak berani membuka tentang harus ada guru. Mengungkap tentang Wisnu, nggak berani membuka orang harus punya Wisnu. Harus ke Krishna, bersandar Krishna, orang enggak, karena saat itu enggak berani terbuka siapa Krishna kan begitu. Akhirnya dibuat pasemon. Itu akibat dari politik global yang justru di zaman kewalian kekhalifahannya adalah khalifah Islam, Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah begitu. Karena kekejaman khalifah di muka bumi ini belum ada yang melampaui kejamnya khalifah yang dari orang Islam. Di samping ada Timur Leng, ada Mongolia, kemudian ada Yazid. Nggak ada orang yang kekejamannya sehebat dia. Tapi saya nggak cerita ini belum siap. Masyarakat Islam, saya ceritakan ini belum siap.
pelan-pelan nanti kita akan buka kalau siap. Nanti malah dituduh si A. Karena kita itu tidak berpikir objek, tapi kita sering berpikir subjeknya. Umat Islam itu sedang dalam penyakit subjektivitas, bukan objektivitas. Maka kita ngempet. Kritik ditanggapi musuh, masukan ditanggapi musuh, kan selalu begitu. Umat Islam sendiri kan juga begitu. Kita ini loh. Makanya kita nggak bisa maju-maju ya karena itu. Kemudian saya bercerita ini. Seperti contoh di dalam protokol yang pertama, saya akan menculik sebelum saya masuk ya, menculik bahwa membangun dunia di atas kesenangan, di atas kesemuan, semua berpikir untuk senang-senang, diberi fasilitas untuk melakukan kesenangan. Itu di protokol pertama, kurang lebih seperti itu, tapi saya nggak akan detail. Sehingga orang akan terlena dengan kehidupan yang seharusnya melakukan budidaya dan pemberdayaan, sehingga orang akan terkontaminasi, direcoi dengan kesenangan-kesenangan, kebanggaan-kebanggaan. Itu di yang protokol poin 1, kurang lebih seperti itu. Saya akan loncat. Kemudian protokol ke-8. Pendidikan harus dibuat sedemikian rupa bahwa kita menyebarkan konsep pendidikan sehingga generasi itu kehilangan akhlak, kehilangan adab. Sehingga generasi itu tidak memiliki kreatif dan inovasi. Antara guru dengan murid harus dibuat jarak sedemikian rupa. Antara buruh dengan owner pemilik perusahaan harus dibuat sedemikian jauh. Sehingga jika sewaktu-waktu ada chaos, maka siswa tidak akan pernah menguntungkan bagi pemerintahnya, dan pemerintah tidak akan pernah merasa sumbangsih terhadap sebuah pendidikan. Dibuat jauh. Sehingga diberi pengetahuan dan diberi yang namanya menajamkan intuisi, katakanlah wacana-wacana. Kemudian tapi untuk dijauhkan dari sebuah ilmu. Ada satu pemahaman, mungkin suatu saat saya akan buka ya, saya akan ceritakan kepada kalian supaya kalian mengetahui perbedaan antara wawasan atau wacana. Ini kan bersifat inspiring begitu ya. Kemudian perihal pengetahuan, perihal ilmu. Karena ini berbeda dan seperti apa tingkat kebenarannya. Intuisi, keyakinan yang kemarin sudah pernah saya culik. Tapi kan saya belum mendetailkan. Kemudian di poin 16. Ajarkan pada pendidikan di seluruh dunia sistem pengajaran satu arah. Buat sistem itu jangan terjadi debat. Karena mereka tahu bahwa otak bekerja itu dialogis. Otak bekerja itu adalah terjadinya tanya jawab. Tanya jawab ini dimatikan dengan cara mengalir. Guru memberikan kepada siswa. Jangan diberi kesempatan siswa itu memberikan ke guru. Cara yang ditempuh oleh mereka dalam satu teknisnya, beri semua siswa pekerjaan sekolah di rumah.
maka siswa akan kehilangan orientasi, kehilangan ideologi, dan kehilangan akhlak terhadap lingkungan dan orang tua. Itu protokol mereka. Pangapunten, ternyata kan cocok begitu ya. Kenapa saya sejak awal, sejak 2000 saya dulu sering gembar-gemburkan tentang hilangkan PR. Tapi saya nggak pernah mengungkap tentang unsur protokol. Karena saya memang menunggu kesiapan semua sivitas dulu. Nek wis siap, saya baru akan cerita. Kalau belum siap saya cerita, nanti kamu akan terpaksa. Kan gitu. Kemudian, itu yang luar biasa. Jadi ini kan poin-poin yang terjadi tentang penguasaan ekonomi. Setiap negara kuasai ekonominya. Kita akan datang sebagai penyelamat. Beri mereka hutang sebesar-besarnya dan kita ciptakan uang supaya yang sesungguhnya tidak sesuai dengan nilainya, maka kita bisa mengendalikan dari uang itu. Kan gitu secara sekilas. Uang itu sampai detik ini tidak pernah diketahui siapa pencipta pertamanya. Walaupun ada sejarahnya, cerita itu ada. Kenapa Arab ada istilah dirham, ada istilah dolar, ya dolar Arab begitu ya, dan seterusnya. Mau cerita ini lain kali aja ya. Oke. Saya hanya memberikan gambaran kepada kamu. Dengan adanya informasi seperti ini, kamu supaya memiliki greget untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya, kita tidak larut dengan apa yang disebut dengan Orders of Zion ini. Atau protokol of Zion ini. Seperti apa sebenarnya? Karena bentar-bentar sekarang ini lawan politik itu juga sudah menembak dengan kalimat Illuminati. Mungkin kamu asing istilah ini ya, mungkin kamu asing. Apa Illuminasi itu? Mungkin kamu asing. Jadi pada saat beberapa gubernur pada saat sudah melakukan sesuatu kemudian dituduh, dia Illuminasi, dia ini kan begitu. Kemudian saat ada orang yang sesama beragama Islam umpamanya kemudian berpikir seperti saya, seperti ini, itu nanti akan muncul Yai Tanjung liberal, kan biasanya begitu. Inilah memang ciri orang-orang yang termakan isu, termakan hoak, yang dia tidak mengerti tentang perbedaan antara Islam dan Muslim, iman dan Islam, budaya dan agama, ilmu dan wawasan, knowledge dan science. Ini nggak tahu maka akan mudah larut. Pun saya yakin di sini kalian yang tahu juga nggak banyak. Entah, nggak jujur. Apa bedanya science karo knowledge? Apa bedanya inspirasi sama knowledge? Apa perbedaannya antara Islam dan Muslim? Antara perbedaan antara iman dan Islam. Kan gitu, walaupun mungkin sering kita sampaikan. Bisa jadi saya kok pede ya. Bisa jadi. Apa antara bedanya kepercayaan dan keimanan? Karena faktanya, apa perbedaannya antara arif, thayyib, khair? Ini saja umat Islam nggak bisa membedakan. Bahkan tokoh-tokoh sekalipun nggak bisa membedakan. Asumsinya bahwa
Quran terjemahnya tuh podo. Khair ya apik, thayyib ya apik, ma'ruf ya apik, kan gitu. Semuanya apik. Apik sing piye kan begitu. Kan itu konteks banget. Sehingga beragama itu sekarang ini cenderung pada legenda. Dan sistem kurikulum yang membangun halusinasi itu memang diciptakan oleh konspirasi ini.